Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan Ketua Tanazaha, baik pengurus maupun alumni simpatisan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong yang sudah hadir di Pasirian, Lumajang, yang mana pada kesempatan kali ini kita kembali pada Tadabbur Alam, yang mana tema ini sudah dilaksanakan kalau tidak salah 2017 yang silam. Alhamdulillah sampai sekarang masih eksis. Semoga kita semua yang silaturahim pada pagi ini diberikan keberkahan rezekinya oleh Allah, keberkahan umurnya oleh Allah, keberkahan putra putrinya, duriyah-duriyahnya dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, dan semoga dikabulkan hajatnya oleh Allah. Barokahnya guru-guru kita, utamanya almarhum Al-Harifillah Waliullah Ki Haji Muhammad Hasan wal marhum Ki Hasan Syafurjal. Amin, Allahumma amin. Yang mana kita ini mempunyai guru kita itu disebut sebagai ahlu barakah. Guru kita Ki Hasan Sepuh disebut sebagai ahlu barakah. Saya pernah mendapatkan pesan langsung dari salah satu pemuka di Bondowoso. Kakeknya ini dulu pernah dikasih diubah sama Ki Hasan Sepuh dan menjalin kekerabatan, menjalin persahabatan sama almarhum Ki Hasan Sepuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau sudah sepuh waktu yang cerita sama saya. Ini kiai ini sudah sepuh. Beliau cerita sama saya bahwasanya kalau santri Genggong, jadi waktu itu saya masih mondok. Kamu santri-santri Genggong, ndak usah sumpak-sumpak, Pak. Dauhnya nasihatnya beliau nih, ndak usah sumpak-sumpak, Pak. Karena santri Genggong itu punya gurunya itu ahlu barakah. Ahlu barakah itu kalau kita tawassul itu seperti kilat yang menyambar, kalau bahasanya itu cepat. Akhirnya beliau cerita bahwasanya punya tetangga kena masalah, besok adalah finalnya karena ada barang yang mau disita waktu itu. Saya tidak bisa menceritakan secara spesifik juga. Kemudian semalam suntuk, tetangganya ini Fatihah sama Ki Hasan Sepuh itu tidak berhenti. Fatihah sama Ki Sepuh tidak berhenti. Akhirnya besoknya dia tegak hajat, barang yang mau disita tidak jadi, ada bantuan dari temannya yang lain, temannya yang luar kota itu moro-moro mimpi disuruh untuk membantu dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kurang paham mimpinya mimpi apa, yang jelas mimpi disuruh bantu dia. Ini tidak lain tidak bukan karena memang kita harus percaya sama wasilah. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wattabu ilaihil wasilah. Allah sendiri yang menyatakan wasilah memang ada. Bahkan Al-Quran sendiri diturunkan itu melalui wasilahnya juga, wasilahnya malaikat Jibril. Kalau sampai kita tidak percaya sama wasilah, bahaya. Kita menganggap wasilah itu tidak ada, berarti juga bahaya. Sebab kenapa? Karena Al-Quran sendiri itu diturunkan melalui wasilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wasilah melalui malaikat Jibril. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang kedua, kenapa kok saya sebut wali barakah? Saya mendapat cerita langsung dari Hadratul Walid almarhum Al-Maghfurlah Ki Hasan Saiful Islam, yang mana beliau mendapatkan cerita ini langsung dari Ki Hasan Syafurjal. Jadi mutawatir. Ketika melaksanakan ibadah haji, Ki Hasan Syafurjal waktu itu bersama Mbak Umi Hafsah
Semoga kita juga ditakdirkan haji dan umroh, dan kita doakan saudara-saudara kita termasuk Haji Hasib kalau tidak keliru ya, melaksanakan ibadah haji. Kita doakan semoga menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu almarhum Ki Hasan Saiful Rijal sedang melaksanakan haji. Waktu itu bersama Mbak Umi Hafsah. Kemudian sebenarnya sebelum berangkat, waktu itu sebelum berangkat haji, ini saya dapat cerita dari Haji Saiful Kraksan, Asam Bagus Kraksan. Waktu itu Non Kalim datang ke Ki Saiful Rijal, Ki Soleh Nahrawi datang ke Ki Saiful Rijal karena tahu Ki Saiful Rijal ini mau haji. Akhirnya Non Kalim nanya, ajunan mau haji? Iya, engkau haji ya. Seorang Nyi Hafsah, iya Nyi Hafsah. Dan tak haji ya. Ditanya balik sama Ki Saiful Rijal, kamu tak haji juga? Akhirnya Non Kalim jawabnya, enggak, engkau takut purana petang. Tapi bukan selamat, Jadi saya tak mau haji soalnya gelap, nanti itu gelap. Tapi kamu selamat. Bilang ke Ki Hasan Saiful Rijal. Berangkat Ki Hasan Saiful Rijal haji. Waktu itu akhirnya pas tragedi Mina ya. Tragedi Mina kan masyhur itu. Waktu terowongan Mina, lampu ternyata padam. Jadi isyaratnya 6 kali itu. Lampu itu padam, Nyi Hafsah itu jatuh, orang desak-desakan. Ki Saiful Rijal melindungi Nyi Hafsah. Ya namanya yang hadir itu kan bukan cuma orang Asia, orang Eropa, apalagi orang Arab itu kan besar-besar semua. Karena makannya daging. Mohon abang kan tempe, kok goreng, terong gitu. Makanya bek-bek langsung ingat lagi ini dah. Mau ingat bendera Alek kan bek-bek gagal. Akhirnya waktu itu karena repot, orang-orang banyak, secara spontan Ki Hasan Saiful Rijal langsung nyebut, ya Ki Hasan, ya Ki Hasan, ya Ki Hasan. Itu kayak ada orang yang narik Ki Hasan Saiful Rijal dan ada orang yang narik Nyi Hafsah untuk berdiri lagi. Jadi selamat. Nah ini namanya wali barkah. Wali barkah itu kalau kita tawasul itu langsung datang. Lebih sangat cepat sekali untuk membantu pertolongan kita atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu kita semua yang berkumpul pada kesempatan kali ini menyambung hati, sama-sama menyambung hati, menyambung silaturahim dengan ukhuwah. Kita sama-sama ingin diakui satunya almarhum Ki Hasan Sepuh. Semoga kita semua mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala melalui keberkahannya almarhum Ki Hasan Sepuh Ginggong. Amin Allahumma amin. Ala hadniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi hurmatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir, saya tidak panjang lebar. Yang terakhir, saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Hall Tanazaha Lumajang yang sudah diadakan beberapa bulan yang silam. Dan terima kasih semua yang sudah hadir di hallnya Ki Hasan Saiful Rijal ketika bulan 1 Dzulhijjah kemarin. Dan saya mengundang atas nama keluarga besar Ki Haji Muhammad Hasan Ainul Yakin menghaturkan hadirnya di tanggal 20 Juni Sabtu pagi, kiranya menyempatkan waktu untuk menghadiri hall akbarnya almarhum Al-Arifillah Ki Haji Soleh Nahrawi. Dan saya yakin ini banyak saya menangi sama Ki Soleh kan, banyak yang nututin, lagi nutut lagi, tidak nutut ya. Mohon saya kan banyak saya nutut. Sekarang Ki Soleh Nahrawi, masya Allah. Saya sampai ingat dulu itu waktu kecil ikut Umi ke Non Kalim, ke Ki Soleh Nahrawi. Waktu itu di Non Kalim itu di filmnya banyak karpet lagi apa sudah namanya numpuk.
Akhirnya Umi kerentak waktu itu, cek benyaan karpet. Setelah ketemu Non Kalim sama Nyi Ami, rajinnya Non Kalim, sudah sowan, pulang. Pas tidak lama itu ada hadam, bawa karpet waktu itu, bawa karpet, disuruh antarkan ke Umi. Soalnya akrentak karpet. Nah waktu itu sempat salah diantarkan ke rajinnya ke Syekhul Islam yang lain. Soalnya uminya saya ini banyak. Beda kunjung. Akhirnya tak kerta morok. Akhirnya balik hadam, bening saja katanya Non Kalim. Suruh sedang temor. Saya nyerok. Akhirnya dibawa ke uminya saya. Ya repot mempunyai keluar pabrik ini. Keliru waktu itu. Tapi Non Kalim itu bisa nipis, bisa tahu. Kalau keliru itu bisa tahu. Adamnya balik, benih saya ruah. Saya kerentak, saya temor gitu. Maksudnya bukan raja yang lain. Saya kerentak, saya temor. Akhirnya dibawa balik lagi sama ini. Adamnya Non Kalim. Allahumma sholli ala Muhammad, sholli ala Nabi Muhammad. Bahkan sampai Abu Yasiful Islam itu pernah ini yang tahu Umi Narti, Neng Narti kayak itu. Pernah dihaturkan keamanan datang ngadoren, ada satu anak mencuri. Ini anaknya, kasusnya mencuri. Akhirnya dibawa ke dalam kamarnya Syekhul Islam kan di atas itu, kamarnya kan di atas musola. Kalau yang dulu anak-anak aliyah ini biasanya tiap maghribnya kan ke sana, tiap maghribnya dulu. Akhirnya ditempeleng, Andre cek ngejoan ria hukum haram, ditempeleng. Abar ya tak seneng menabi beda ngejoan. Belilah ke kamar, suruh balik ke pondok. Balik anaknya ini, tidak lama ada hadamnya Non Kalim. Beda salaman Non Kalim ya itu. Apa jam? Anak saya tempeleng kini kata salah. Jadi anak yang tadi mencuri katanya itu tidak salah, tidak mencuri. Kaget ke Syekhul Islam. Cek tokol kayak itu guna Non Kalim. Kaget. Karena tidak ada yang tahu kalau mukulnya itu di dalam kamar. Akhirnya Abuya penasaran. Syekhul Islam penasaran. Dipanggil lagi anak yang tadi, dibawa lagi ke dalam kamar, dipukul lagi. Engkau kita bawa sampai lenggaan gitu. Kita lenggah. Belilah. Balik, tidak lama datang lagi hadam Non Kalim. Guna Non Kalim tak usah tes-tesan gitu lah. Tak usah ngetes gitu. Guna Non Kalim. Abah ini ngetes. Buat nih di sana Non Kalim. Datang lagi hadamnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini namanya mukasyafatul jali, mukasyafah yang tajam. Kalau di Genggong itu yang almarhum Syekhul Islam menangi langsung, kasyaf yang tajam itu ada dua, yakni kalau Ki Hasan beliau tidak menangi Ki Hasan, yakni Non Abdul Jalil sama almarhum Ki Haji Soleh Narawi. Semoga kita semua sama-sama mendapatkan barokahnya beliau. Tidak lain tidak bukan cerita-cerita seperti ini sebenarnya bukan cerita khurafat, tetapi ini tidak lain tidak bukan untuk semakin menambah ikatan batiniahnya kita kepada beliau-beliau orang-orang soleh yang sudah mendahului kita sebagai guru-guru kita. Walaupun kita juga tidak menyampaikan kealiman beliau. Makanya sekarang saya bergerak bersama Divisi Tim Turap Genggong itu untuk menggali kembali peninggalan terutama manuskrip kitab-kitab yang sudah dicatat oleh para masyayikh Genggong. Seperti contohnya kitab-kitabnya Non Abdul Jalil termasuk sudah saya pegang, ada di saya. Jadi saya melihat Masya Allah tulisannya Non Abdul Jalil, Masya Allah. Termasuk tulisannya Non Tufah yang sangat jarang sekali mungkin yang tahu, sudah saya pegang. Bahkan termasuk videonya almarhum Ki Hasan Syekhul Rijal, kalau foto kan banyak, videonya saya pegang. Saya pegang. Tapi waktu itu Ki Hasan Syekhul Rijal sudah dalam keadaan sepuh, sudah pakai tongkat dalam keadaan sungkan waktu di video itu. Jadi kita tidak hanya mencari sejarah-sejarah yang seperti ini, juga mencari catatan-catatan, tulisan-tulisan termasuk karya-karya dari guru-guru kita.
Akhirnya juga ditemukan suatu kitab namanya Kitab Matlabus Salikin. Nah ini yang sekarang sering saya, non Alek, non Boy, dan termasuk adik-adik saya, non Aka, non Alba, dan termasuk non Oom dan yang lainnya, ini mempelajari kitab ini Matlabus Salikin, karena ini ditulis langsung sama almarhum Ki Hasan Sepuh. Jadi tahapan-tahapan orang untuk menuju ke makrifatnya Allah itu luar biasa, itu ditulis langsung sama Ki Hasan Sepuh. Kalau pagi bagaimana, kalau siang bagaimana, dari bangun tidur bagaimana, itu ditulis langsung. Bahkan di akhirnya itu ada tanbihun, faidatun, itu tidak boleh diajarkan ke orang umum karena ada kalam-kalam tinggi yang orang-orang umum itu takut tak kuat. Memang semuanya itu melalui jalur syariat. Untuk melalui tingkat wilayah atau tingkat kewalian, ini perlu ditekankan, itu harus menuju mana? Menuju syariat. Syariat atau kudu tepakan harus bisa paham apa itu furudul wudu, apa itu nawakidul wudu, apa itu haram, apa itu wajib, apa itu mubah, sunnah, ada sunnah muakkadah dan yang lain-lain. Itu juga harus paham untuk menuju ke derajat kewalian. Jadi harus melalui syariat. Karena diibaratkan syariat itu ibaratnya tangga, hakikat itu di atas. Bagaimana kita mau ke atas kalau tidak melalui tangga? Kan seperti itu. Tak kira loncat, tak kira ngeper, tak nokrut. Akhirnya bagaimana? Harus melalui syariat untuk melalui titian itu. Dan saya mendapati semua guru-guru kita, para masyayikh yang disebut wali di Pondok Pesantren Jenggong, karena kitab-kitabnya sudah kami pegang, itu semuanya sudah melalui jalur syariat semua. Gurunya sudah jelas. Jadi seperti almarhum Non Abdul Jalil yang disebut wali, gurunya adalah siapa? Ki Hasan Sepuh. Termasuk abnaknya Ki Ahmad Nahrawi yang semuanya jadi wali itu. Seperti Non Tufah, seperti siapa? Ki Nawawi, seperti Non Kalim. Itu semuanya muaranya kepada siapa gurunya? Almarhum Al-Arifillah Ki Hasan Sepuh. Kalau ada almarhum Ki Hasan Sepuh, belajarnya sama kakaknya sendiri, Ki Nawawi atau Non Tufah. Non Abdul Jalil selain belajar sama Ki Hasan Sepuh, beliau itu belajar sama Non Nawawi, juga belajar sama Non Tufah. Makanya saya mendapati salah satu dari sumber yang mengatakan bahwasanya Non Abdul Jalil itu kalau mau belajar sama kakaknya Non Nawawi itu kamarnya ada di Pondok Pusat. Ada di Pondok Pusat karena Ki Nawawi itu tidak menikah. Beliau itu orangnya humul, dan saya yakin tidak ada satupun yang tahu sama wajahnya. Karena memang tidak bisa difoto, dan tidak mau difoto. Ki Nawawi itu cucunya Ki Hasan Sepuh, Ki Nawawi. Akhirnya Non Abdul Jalil itu saking dari takdirnya kalau mau belajar ke kakaknya itu kitab itu digigit. Non Abdul Jalil itu aroka dari dalam. Yang mana dalamnya Non Abdul Jalil yang ditepati Non Kalim itu sudah. Jadi kalau kita pernah nyabis ke Non Kalim yang di depan itu dulunya dalamnya Non Abdul Jalil. Setelah Non Abdul Jalil wafat baru dikasihkan ke Non Kalim. Nah itu arangka dari itu, merangkak sampai depan kamarnya Non Nawawi itu atok tok tidak berani. Assalamualaikum, tidak berani atok tok. Dan kalau di kamarnya Non Nawawi tidak ngadep ke lambung, tidak ngadep ke pintu, tidak. Jadi ngikuti sebagaimana akhlaknya Rasulullah. Gimana akhlaknya Rasulullah? Rasulullah kalau ke rumahnya sahabat berdiri di samping pintu. Jadi ini pintu, Rasulullah tuh menghadap ke sana. Gak pas ke pintu enggak? Tak. Assalamualaikum, kan gitu akhlaknya. Kenapa kok begitu? Karena faedahnya menurut ulama Rasulullah itu dikatakan Rasulullah takut adabnya itu kalau kita langsung ke pintunya dibuka takut pas tak kelampian, takut diremal gitu. Jadi untuk menjaga aib yang tuan rumah. Jadi dari samping Assalamualaikum, baru Non Nawawi keluar, baru beliau itu mulai. Jadi Masya Allah kita semua
berguru sama orang-orang yang alim, berguru sama orang-orang yang sudah ma'rifat billah. Semoga kita semua mendapatkan keberkahannya beliau, dan sekali lagi diaturkan tanggal 20 Juni hari Sabtu pagi, sekiranya menyempatkan waktu untuk hadir di hallnya Kiai Soleh Nahrawi. Insyaallah semoga sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui wasilahnya guru-guru kita almarhum Kiai Hasan Sepuh, Kiai Saiful Rijalnya Hafsah, dan semoga pertemuan tadabbur alam ini dilestarikan, diistiqomahkan juga, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala juga agar kita diberikan istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinihi wa ala kulli niyatin salihah bi hurmatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.